Tetapi kita tidak menghidupi kebenaran yang kita pelajari itu. Maka yang menjadi kekhawatiran itu adalah jangan sampai kita itu selama ini kita berpikir kita serius ikut Tuhan. Tapi karena seperti kekhawatirannya Paulus tanpa pengertian yang benar, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Maka sebelum saya masuk di dalam renungan ini, di sini saya mengajak teman-teman semua, mari kita itu kenali diri kita. Harus benar-benar belajar untuk mengenali diri kita. Kalau kita tidak mengenali diri kita, itu bahaya. Itu sangat berbahaya. Dan kita itu harus benar-benar berpikir, seandainya kalau hidup saya seperti ini, kalau saya di hadapan Tuhan itu kira-kira Tuhan berkenan dengan hidup saya ini atau tidak. Kita coba berpikir begini, andaikan ini adalah hari terakhir saya berdiri di hadapan Tuhan, kira-kira saya ini didapati Tuhan kira-kira berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saya mau supaya setiap kita yang ada di home ini, kita harus setiap saat itu harus berpikir bahwa setiap hari itu adalah hari terakhirnya kita. Supaya kita itu harus benar-benar berjuang untuk mempersiapkan diri kita. Kalau kita, seperti kata Pak Arwir kemarin dulu ya, beberapa minggu lalu Pak Arwir, yang sempat berbicara, kesalahan banyak orang itu adalah dia berpikir bahwa dia akan memiliki umur panjang di bumi ini. Sehingga dia tidak benar-benar serius untuk memperkarakan hidupnya. Padahal setiap kita itu tahu bahwa akhir daripada kehidupan setiap kita itu misteri dan tidak seorang pun tahu, dan itu bisa datang kapan saja. Dan saya tahu banyak orang itu memang kita bisa berbicara hal ini dan mungkin kita sendiri benar-benar tahu akan hal ini. Tapi yang menjadi permasalahannya itu adalah kita hanya sekedar tahu, tetapi kita tidak benar-benar perkarakan itu di dalam hidup kita. Mungkin beberapa tahun lalu ya, ketika saya berbicara tentang jaga fokus. Dan sekarang hari ini malam ini beta mau saya pakai kata beta karena orang Kupang. Oke. Malam ini saya mau memberikan tema renungan yang berbicara langkah awal penting tetapi langkah akhir yang menentukan. Oke, sekali lagi, langkah awal itu memang penting, tetapi langkah akhir itu yang menentukan. Menjadi anak-anak Allah, kita tidak bisa hanya berpikir kalau sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Allah, jadi sudah cukup. Tetapi yang sebenarnya adalah ketika kita memilih menjadi orang Kristen, itu kita harus benar-benar memiliki perjuangan yang lebih. Satu hal yang saya pelajari selama saya hidup itu begini. Iblis itu dia tidak akan pernah serius dengan orang-orang yang tidak benar-benar mau serius dengan Tuhan. Iblis itu hanya akan benar-benar serius menjatuhkan mereka yang benar-benar serius mau benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Maka bukan sesuatu hal yang mengagetkan kita. Kalau kita melihat ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, yang kita lihat itu
hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang sampai berpindah agama. Saya punya banyak teman-teman pelayanan dulu. Ada yang dulu menjadi WLD, KKR, KKR. Ada yang dulu mereka ketika buka kelas pengajaran tapi pada akhirnya sulit untuk benar-benar bertahan di dalam Tuhan. Ada yang sampai berpindah keyakinan karena diimin-imin dengan pekerjaan. Ada yang berpindah keyakinan karena pasangan hidup. Dan ada yang tidak lagi setia kepada Tuhan karena pergaulan-pergaulan yang buruk. Beberapa minggu yang lalu saya sempat berbicara di uh, komunitas kami punya komunitas youth. Saya sempat berbicara begini. Dengan siapa kita bergaul itu harus benar-benar kita perhatikan. Karena siapa sahabat kamu, itulah dirimu. Maka hati-hati di dalam membangun persahabatan. Dengan siapa kamu bergaul, kamu akan menjadi sama dengan orang itu. Maka saya, kalau tidak salah kata ini dulu sempat diucapkan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Eras sempat berbicara begini. Ketika seseorang bergaul dengan Tuhan, bukan tidak mungkin dia akan menjadi sama dengan Tuhan. Karena kenapa? Dia akan mendapatkan spirit yang berasal daripada Tuhan itu. Maka nilai-nilai kehidupan yang dia miliki itu adalah nilai-nilai kehidupan yang dapat dia dapat dari pergaulan dia akan Tuhan. Tetapi kalau dia bergaul dengan dunia, maka hidupnya otomatis akan menjadi sama dengan dunia ini. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita mengharapkan supaya kehidupan kita itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi di dalam fokus hidup kita setiap hari, kita itu tidak benar-benar memiliki waktu yang banyak dengan Tuhan. Ketika kita memberi banyak waktu kepada siapa, itu yang akan membentuk hidup kita. Contoh kalau memang kita punya kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi kalau di dalam waktu hidup kita, waktu yang kita berikan itu lebih banyak kepada dunia, maka otomatis dunia ini yang akan bentuk kita. Maka saya mengajak setiap kita yang ada di home ini, saya tahu bahwa saat ini ada yang mungkin kalau istilah ada yang masih berbulan madu dengan Tuhan. Ada yang benar-benar saat ini kan istilah kalau cinta mula-mula dengan Tuhan itu pasti karena cinta akan Tuhan itu berkobar-kobar. Saya mau supaya setiap kita harus benar-benar pertahankan itu. Untuk mempertahankan cinta yang murni akan Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Sangat tidak mudah. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini, media sosial yang begitu kejam, begitu jahat. Jadi, kalau kita tidak benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu akan benar-benar membahayakan hidup kita. Saya selalu teringat dengan yang Bapak Eras yang dulu berbicara begini. Saya takut kalian itu ada di dalam gereja ini, tetapi kalian terhilang. Ketika seseorang kalau sudah keluar dari gereja, dia sudah berpindah keyakinan, mungkin kita bilang ini orang sudah terhilang. Tetapi menjadi masalahnya itu adalah kita tetap fokus di dalam gereja, kita tetap ada di dalam gereja, kita fokus dalam pelayanan. Tetapi kehidupan kita itu tidak dinikmati oleh Tuhan. Maka tanpa kita sadari, kita itu terhilang. Semua kegiatan rohani yang kita lakukan itu sebenarnya kita
tidak benar-benar lakukan itu untuk Tuhan, tetapi kita itu hanya sekedar mau mencari nilai diri di dalam itu. Karena kehidupan yang benar-benar dinikmati oleh Tuhan itu adalah apa yang kita lakukan, kita perbuat itu harus benar-benar Bapa itu menikmatinya. Harus benar-benar dapat menyenangkan Bapa. Kalau kita berbicara seperti ini, benar, benar ini sangat mudah sekali. Tetapi goalnya kita orang Kristen itu harus benar-benar dapat melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Kita itu harus benar-benar dapat menghidupi kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita. Itu adalah goalnya kita. Kalau hanya sekedar tahu hanya sekedar tahu kebenaran, maka saya tahu bahwa iblis tidak kalah pintar dengan kita. Iblis dia tidak kekurangan pengetahuan tentang Allah, tentang kebenaran-kebenaran Allah. Tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah dia tahu, tetapi dia tidak mentaati apa yang dia tahu itu. Jadi kalau kita yang ada di home ini, kalau kita tahu kebenaran, tapi kalau kita tidak mau melakukannya, maka benih-benih iblis itu ada di dalam diri kita. Maka kita harus benar-benar, bagaimana caranya kita itu harus benar-benar mematikan benih-benih jahat yang ada di dalam diri kita. Yang setiap hari itu selalu ditabur oleh iblis di dalam diri kita. Ini tanggung jawabnya kita. Maka tadi saya mengawali dengan berbicara, kita harus mengenali diri kita. Kehidupan saya seperti ini, kira-kira hidup saya model seperti ini, kira-kira ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kalau hidup ini saat ini, kalau saya berdiri di hadapan Tuhan, kira-kira Bapak itu kalau dia melihat hidup saya itu, kira-kira dia tersenyum ataukah sebaliknya. Teman-teman yang terkasih di dalam nama yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu bahwa perjuangan kita menjadi orang-orang Kristen itu tidak mudah. Tapi satu hal yang saya percaya adalah bahwa ketika kalau kita benar-benar memiliki ketekatan, kita benar-benar serius berjuang, Tuhan itu tidak tinggal diam, tetapi Dia pasti akan memberikan rohnya, memberi kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita spirit supaya kita itu memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran-kebenarannya itu. Maka sekali lagi, ketika kita memiliki langkah awal yang berapi-api di dalam melayani Tuhan, itu bagus. Tetapi kita harus pertahankan. Supaya kita itu harus benar-benar bisa mencapai garis akhir atau garis finish. Kalau minggu lalu kita sempat membahas tentang Yusuf. Pada waktu berbicara tentang Yusuf, saya itu berpikir, saya itu sejenak saya merenungkan begini. Masalah besar atau masalah kecil itu tidak menentukan masa depan seseorang, tetapi respon kita itu yang menentukan masa depan kita. Pada waktu Yusuf diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan hidup yang kalau kita uh, mengikuti secara seksama, banyak hal yang Yusuf hadapi. Tetapi kalau seandainya kalau di dalam setiap masalah itu kalau satu saja dia salah memberi respon, maka pasti dia punya ceritanya pasti berbeda. Jadi teman-teman kita yang ada di home ini,
Saya tahu bahwa kita juga memiliki pergumulan-pergumulan hidup yang juga tidak kalah beratnya. Maka mari kita itu harus benar-benar menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang lagu yang tadi Kak Damai nyanyikan. Kita itu harus benar-benar berlindung kepada Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar berlindung kepada Tuhan, maka kita itu tidak punya kekuatan. Saya selalu berbicara begini, tidak ada manusia di bumi ini yang kebal terhadap dosa. Selama kalau orang itu dia tidak benar-benar melekat kepada Tuhan. Kekuatan untuk dapat mengalahkan dosa itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Hanya kita bisa peroleh atau mendapatkan dari Tuhan. Jadi ketika seseorang dia terputus hubungannya dengan Tuhan, maka dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa. Otomatis yang ada akan menjadi budak dosa. Karena seperti Yohanes dia berbicara bahwa hanya kebenaran itu yang dapat memerdekakan kita. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Hanya orang yang benar-benar terus tersambung dengan Tuhan. Itu yang memiliki kekuatan. Dan mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi kalau kita yang ada di home ini, kalau kita mau menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang menang, maka mari kita terus memperheratkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ini di dalam Amsal dia berbicara, kalau tidak salah Amsal 16 ayat 25. Di situ dia berbicara ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi mari setiap kita itu harus benar-benar perhatikan setiap langkah hidup kita. Langkah yang saat ini kita tempuh. Sekalipun kita melihat bahwa itu kelihatan rohani, tetapi kita harus benar-benar perhatikan ujungnya. Kira-kira ujungnya itu benar-benar membawa kita sampai kepada Tuhan, ataukah tidak? Hanya orang-orang yang benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan yang akan diberi kepekaan untuk benar-benar membaca hidup ini dengan benar. Maka mari teman-teman, saya mengajak setiap kita yang ada di home ini, mari kita harus benar-benar serius membangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan dari membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi mungkin dari saya sekian dulu, saya kembalikan. Pada host. Saya ya. Ya, makasih Kak Ramuel, shalom semuanya, saudara-saudara. Terima kasih Kak Ramuel untuk sharingnya malam hari ini. Langkah awal memang penting, tetapi langkah akhir yang menentukan. Dari tadi yang saya tangkap dari Kak Ramuel adalah perlu fokus untuk sampai di tujuan akhir gitu ya. Karena kecepatan berlari tidak akan berguna kalau kita tidak tahu tujuannya kemana. Kecepatannya nggak berguna, apapun usahanya nggak akan berguna kalau kita tidak punya tujuan yang jelas. Nah, sekarang kita sudah paham tujuan kita adalah langit baru dan bumi baru. Itu ya. Kita sudah mengambil langkah awal untuk sampai di sana. Sekarang yang Tuhan inginkan kita taat dalam berproses. Dari saya ya, kalau saya sharing sedikit,
Tuhan ingin kita semua taat dalam berproses karena Tuhan sangat besar kasih-Nya bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 ya. Tuhan tidak menginginkan kita satu orang pun binasa. Nah, jadi kita berjuang nih untuk sampai di sana. Apa yang harus kita lakukan? Taat nggak pada proses itu? Seperti tadi Kak Ramuel katakan, respon kita menentukan di mana kita akan tinggal. Respon kita akan menentukan tindakan apa yang akan kita ambil. Gitu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita malam hari ini mau belajar berjuang bahwa ternyata langkah awal itu tidak akan selalu kembali harinya melekat kepada Tuhan, tetapi di akhir hidupnya karena banyaknya godaan-godaan dari dunia, ada yang menyimpang ke kanan, ada yang menyimpang ke kiri, akhirnya tujuan awal itu tidak tercapai. Yang saya pelajari dari perenungan-perenungan setiap hari gitu ya. Ternyata untuk sampai pada perkenanan Allah itu sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang. Contoh kecil deh, contoh kecil banget ya. Tadi pagi saya berdoa ke sekolah, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak emosi dengan anak-anak, supaya tidak emosi di jalan. Tapi hari ini 3 kali saya pelototin bapak-bapak di jalan karena nyalip motor saya. Gampang nggak? Nggak gampang. Sangat tidak gampang. Oleh karena kehilangan fokus karena hal sekecil itu. Kehilangan fokus hanya karena ya ampun, udah diam aja. Tapi dalam hati, gitu kan? Kehilangan fokus itu hal kecil loh, belum hal-hal yang lain. Oke, di sekolah anak-anak bisa kalem, bisa adem-adem, tetapi ternyata di jalan ada hal lain. Jadi kita perlu waspada dalam segala keadaan. Perlu waspada dalam setiap situasi kondisi apapun itu. Karena yang menentukan nanti langkah akhir kita. Tuhan dapati nggak kita setia dengan komitmen awal kita di hadapan Tuhan. Saya karena kita sedang belajar Kejadian, saya salut dengan kehidupan Bapak Nuh. Nuh itu tercatat seorang yang saleh di zamannya, gitu ya. Dia orang yang saleh di zamannya, di mana orang-orang pada saat itu sudah jahat, semuanya jahat. Tapi Alkitab mencatat di Kejadian 6, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saya berpikir, kayaknya kalau saya jadi Nuh nggak sanggup deh. Masa sih saya sendiri yang benar? Jangankan di kalangan orang sezamannya, kita nih di kalangan di circle pertemanan, kita benar, kita ngomongin yang benar. Teman-teman kita membantah, kita bisa jadi ngikut nggak? Bisa, gampang. Akhirnya kita yang ke bawah arus gitu. Tetapi Bapak Nuh dikatakan Alkitab dia seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Karena apa? Dia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Jadi dalam proses kehidupan yang dia lewati, itu yang terpenting. Bergaul dengan Allah. Maka proses apapun yang kita hadapi, mungkin seperti yang Kak Harwir minggu lalu, Senin lalu katakan ya, enggak susah-susah amat kok. Kalau kita melekat kepada Allah, pokok kehidupan itu, hidup kita pasti Tuhan tolong. Seperti tema kita bulan ini, pasti Tuhan bela. Enggak mungkin Tuhan membiarkan anaknya sampai tergeletak. Tuhan, mungkin kita punya potensi untuk jatuh, punya potensi untuk tersakiti, punya potensi untuk apa namanya melakukan kesalahan, tetapi Tuhan pasti ingatkan lewat apapun itu, lewat kejadian apapun itu. Saya pikir untuk sampai di tujuan akhir kita harus tetap melekat pada Tuhan, apapun keadaannya, seperti apapun kondisi dimanapun kita berada. Itu yang terpenting, melekat kepada Tuhan. Kembali lagi, fokus awal kita apa, tujuan awal kita apa, untuk mengambil langkah ini apa. Jadi kita tetap ingat, yang saya mau tuju adalah Bapa, Elohim Yahweh, Tuhan kita, junjungan kita, langit baru dan bumi baru. Maka yang mau kita perbaiki setiap hari adalah hati kita, sikap kita, hidup kita, di dalam berproses itu. Karena nggak mungkin orang melangkah langsung loncat di akhir. Nggak mungkin, gitu ya kan. Dari jembatan ini udah tiba-tiba langsung di seberang. Nggak mungkin. Ada jembatan yang harus dilalui, ada kerikil-kerikil tajam yang harus dilalui. Ada godaan-godaan, bahkan
ada gemerlap dunia yang harus kita lalui, yang menggiurkan, yang membawa kita, aduh, kayaknya aku, ya udah deh, tunggu deh, nanti dulu itu. Seperti tadi sudah dikatakan, kesalahan banyak orang adalah menganggap bahwa dirinya selalu baik-baik saja, memiliki umur yang panjang, berharap hidup lebih lama lagi. Tahu-taunya 1 menit, 1 detik kemudian nggak tahu. Jadi Tuhan mau berbicara malam hari ini bagi kita lewat Karamuel, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tetaplah waspada. Tetaplah taat dalam prosesnya Tuhan. Setiap kita pasti ketemu dengan persoalan, tetapi sekali lagi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya dan taat pada pimpinan Tuhan. Tuhan kasih Roh Kudus kok di hati kita. Tuhan kasih untuk mengingatkan, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menemani setiap saat dalam segala keadaan. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, apalagi sih yang kurang? Tuhan kasih loh. Tuhan anugerahkan anaknya yang tunggal, bahkan dianugerahkan untuk kita. Menjadi tebusan bagi setiap kita semua. Sekarang tinggal kita yang mau, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tetapi tidak cukup hanya bertanya. Kan begitu ya, harus ada tindakan setiap hari yang Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita. Bergaul dengan Allah setiap hari. Mengenali diri. Sangat perlu mengenali diri. Mengenali diri, kelemahan, dan kelebihan. Kalau kita punya kelemahan untuk jatuh dalam dosa yang ini, ya kita harus sadar diri, harus waspada. Jangan sampai jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Gitu. Tadi siang kami sharing-sharing bersama teman-teman di sekolah, kenapa ya aku sering jatuh di kesalahan yang sama gitu. Terus saya bercanda, jangan di situ dong, kreatif dong, jatuh di yang lain kek, jangan di situ mulu lobangnya gitu. Tapi maksudnya bukan begitu konsepnya ya. Ya udah kalau udah tahu di situ, jangan ulangin lagi. Harus menjadi pengingat bagi diri. Tidak boleh tidak boleh apa namanya? Itu namanya menjatuhkan diri dalam pencobaan gitu ya. Karena kalau sampai sudah berkali-kali tetap tetap di lubang yang sama. Jadi malam hari ini makasih Karamuel untuk sharingnya, mengingatkan kita semua untuk tetap waspada dalam setiap proses kehidupan karena tidak ada yang instan, satu langsung 10 enggak. Kita harus melangkah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Tetap bergaul kepada Tuhan, fokus pada tujuan dan mengenali kelemahan dan kelebihan diri. Tuhan Yesus memberkati. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh tambahkan. Saya persilakan. Atau saya nanya aja deh, bagi siapapun, bagi siapapun ya. Kayaknya nih kalem malam ini. Padahal baru jam 8, belum ngantuk kan? Saya nanya dulu deh. Kira-kira teman-teman semua apa yang biasanya menggagalkan fokus awal kita untuk sampai di tujuan akhir. Kadang kan kita seperti saya tadi pagi saya sudah berdoa, Tuhan berikan aku ya hati yang damai gitu kan. Tetapi ada saja yang menggagalkan fokus saya yang tadi pagi saya mau tanamkan. Kira-kira apa yang membuat kita gagal untuk menggapai tujuan akhir? Dalam hal-hal yang sederhana juga boleh. Terima kasih. Coba ini saya minta ini ke Arwir tanggapi dulu. Eh, Justru saya kasih kesempatan yang lain dulu, bro. Yang lain, ayo. Eh, Coba yang siapa lagi? Kasih kesempatan dulu sama yang lain, monggo. Ayo. Tini, Tini itu, Tini. Ini kenapa nangis pakai tisu? Selamat malam semuanya.
bukan nangis Kak, lagi batuk. Ini kalau menurut aku ya Kak ya, yang mengganggu kita itu konsisten ya. Nah, karena kan kita sering nggak konsisten tuh. Seandainya kita sekarang mau doa pagi aja gitu kan. Nah, ntar kita ada aja halangan. Satu minggu seandainya full gitu kan bisa doa pagi. Ntar minggu keberapanya gitu pasti ada halangan sesuatu hal gitu kan. Atau melakukan hal semuanya tuh yang mengganggu itu yang paling utama tuh kukirain konsisten ya. Itu aja dulu ya Kak. Suaranya serak. Makasih. Makasih Kak. Kak Ruth, katanya kurang rasa cinta pada Tuhan. Betul ya, kurang cinta pada Tuhan, konsisten itu. Lalu apalagi boleh Kak, saya tunjuk aja ya nggak apa-apa ya. Ya, Kak Daniel, Herlin tunjuk aja Herlin. ya benar nih. Kayaknya kalam semua. Kak Daniel Tamera. Silakan Kak. Ya, shalom Kak. Maaf ya off cam karena lagi di asrama. Ada banyak orang yang lewat. Ya, untuk pertanyaannya tadi bagaimana mana Kak? Maaf ulang untuk untuk mencapai garis finish itu ya Kak. Mana pertanyaan Kak? Tolong diulang. Betul. Kira-kira apa yang mengganggu fokus kita untuk sampai pada tujuan akhir? Menurut saya dari lingkungan sih, lingkungan yang bukan lingkungan yang di tempat ini, bukan hanya di tempat yang saya tinggali, tapi juga lingkungan yang di media sosial. Karena saya sudah belajar untuk hapus Instagram, hapus Facebook, tapi biasa pikiran ini meminta lagi seperti download nonton aja di YouTube. Jadi waktu kita tuh terbuang sia-sia. Jadi saya sering membuang waktu dengan sia-sia di hal-hal yang scroll video yang tidak bermanfaat seperti itu sih Kak. Dan baca Alkitabnya tuh jadi kurang. Jadi saya baca Alkitabnya yang dari biasa 5 pasal satu hari jadinya turun jadi cuma 2 atau 1. Kayak gitu Kak. Terus berdoa juga kadang jarang. Berdoa cuma pas tidur saja, itu pun enggak lama-lama kayak gitu. Palingan cuma 10 menit kayak gitu. Itu sih Kak. Makanya sering jatuh juga. Sering jatuh anak muda gitu ya. Sering jatuh, tapi jika jatuh itu sering sekali karena ada Roh Kudus dalam diri kita ya, individu masing-masing ada Roh Kudus, jadi diingatkan ulang kayak itu. Ya sayangnya pada zaman ini kadang orang yang melakukan kesalahan itu kadang mereka tidak tahu kalau mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau mereka melakukan kesalahan dan terjatuh dalam hal yang sama. Kalau kita tuh berbeda, kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Itu yang selalu yang menghibur kita, selalu mengingatkan kita, selalu menyadarkan kita, kamu hari ini belum ini loh, kamu hari ini belum baca kitab, kamu hari ini kenapa kamu masih terus malas-malas, kamu harus selesaikan tugasmu ini. Nah kadang itu bukan pikiran kita bicara, tapi ya dari hati kita, dan saya Roh Kudus selalu yang mengingatkan kita untuk berproses, terutama saya ya, karena ini pertanyaan dikasih ke saya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk refleksi dari kita. Jadi biarpun kita jatuh bangun dalam kesalahan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi janganlah kita selalu jatuh dalam kesalahan yang sama. Karena Roh Kudus ada di hati kita, Roh Kudus ada di hidup kita. Tuhan Yesus itu ada di kehidupan kita itu. Tuhan Yesus itu ada. Dia tidak kemana-mana, dia ada di hati kita ini. Dia ada di dalam hidup kita, karena kita ini adalah Kristus kecil kayak gitu ya, di bumi ini yang menyampaikan Injil ke seluruh dunia, terutama teman-teman sekitar kita. Begitu, jangan sampai kita terlalu jauh hidup dalam dosa, tapi kita harus segera sadar itu dan balik kepada Tuhan. Ya kita, jujur saya masih muda, jadi untuk menyadari hal ini kadang tidak kuat ya, karena kurang berdoa juga, karena roh penurut daging lemah. Jadi kadang kalau tidak berdoa tuh kadang kalah kayak gitu.
Jadi harus saya butuh seseorang mentor atau mungkin dari saya sendiri yang mementori diri saya untuk memotivasi lagi untuk hidup kudus lagi, untuk hidup lebih berkenan lagi. Ya, biasanya tuh saya minta ampun kalau sebelum tidur, Tuhan ampuni saya kalau hari ini saya masih buang-buang waktu sia-sia. Banyak orang yang terbaring di ruang ICU, mereka mau seperti kita yang sehat. Kenapa saya yang sehat ini saya masih tidur-tidur kayak gitu. Saya masih kadang buang-buang waktu, tidak jelas kayak gitu. Kadang masih bicara bicara sembarangan kayak gitu. Jadi ya kadang minta ampun kepada Tuhan. Ya. Jadi jika kita tahu kita salah, kita harus segera minta ampun kepada Tuhan. Dan itu juga bukan karena kita yang sadar, karena Roh Kudus. Jadi kita hidup itu harus selalu bergantung pada Tuhan setiap hari. Nah, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa menjalankan hidup ini dengan damai sejahtera. Nah, itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, sekaligus perkenalan juga ya, saya mahasiswa STT Kumene Jakarta ya. Jadi saya sekarang di semester 8, saya ada buat skripsi. Jadi di akhir-akhir semester ini semoga kiranya Tuhan menyertai saya, bantuan kakak-kakak semua di tempat ini supaya saya bisa menyelesaikan skripsi saya dan juga bisa melayani dimanapun Tuhan taruh seperti itu. Dan juga pada Pak Eras yang sebagai Bapak rohani saya. Ya, terima kasih Kak Herlin, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semangat Kak Daniel. Semangat dan semangat melayani. Kita bersyukur loh Tuhan kasih Roh Kudus di hati kita. Benar nggak? Tuhan kasih Roh Kudus sehingga ketika kita terjatuh selalu ada yang mengingatkan. Ada alarm dalam hidup kita. Ketika kita salah langkah, Tuhan berikan Roh Kudusnya untuk mengingatkan. Nah sekarang persoalannya ketika Roh Kudus mengingatkan, kita aktifkan nggak roh kita? Aktifkan rohmu setiap hari, gitu kan? Supaya apa yang diperintahkan itu hari ini jika Tuhan berbicara, bersegeralah melakukan perintahnya, jangan berlambat-lambat. Berarti yang harus kita lawan adalah ego dalam diri. Tuhan berbicara, Roh Kudus sudah berbicara, tapi saya mau tidur dulu, nggak mau 2 pagi dulu. Nanti dulu gitu, tunggu masih ada jam 7, masih ada jam 8. Tapi Tuhan ingin sekarang. Berarti yang harus kita lawan adalah diri kita, ego kita, kepentingan diri demi kepentingan Tuhan. Itu namanya bergaul dengan Allah. Benar nggak Karamuel? Bisa disampaikan Karamuel? Nah, keunggulan kita menjadi orang Kristen itu karena kita itu memiliki roh kudus. Jadi pasti ini fungsi daripada Roh Kudus itu adalah dia mengingatkan kita. Tapi kalau kita terus berkeras, kalau memang pada waktu kita melakukan pelanggaran itu pasti akan ada alarm, pasti akan ada peringatan-peringatan. Tapi kalau kita mengabaikan dan terus mengabaikan, maka bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin bahwa Roh Kudus itu akan diam dan tidak berbicara. Maka seperti kata Alkitab, itu sampai pada penghujatan Roh Kudus, maka itu berbahaya. Jadi kita harus bersyukur, contoh pada waktu kita melakukan pelanggaran, lalu karena di dalam kita punya hati ini kayak kan tidak tenang tuh. Istilah ada sebuah alarm yang mengingatkan kita. Itu kita harus kita harus sadar. Tapi kalau sekali lagi kalau kita yang mengabaikan maka itu pasti akan bahayakan kita. Oke, mungkin itu dong. Makasih Karamuel. Saya serahkan saya mau tunjuk Eva deh. Udah lama nggak dengar suara Eva ya. Eva boleh sharing, Fa? Halo, Shalom. Shalom, apa kabar Eva? Puji Tuhan bisa dilewati, Kak. Maaf ya, Kak, off cam. Terima kasih buat sharingnya tadi, Kak Ramuel, benar-benar mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus sadar ya, kalau ternyata ketika kita mengambil langkah itu
belum tentu langkah baik yang kita ambil itu akan berakhir dengan baik juga kalau kita nggak konsisten kalau kita nggak fokus juga, kalau kita tidak mengenali diri kita itu seperti apa. Seperti tadi pertanyaannya Kak Herlin, apa sih yang sering membuat kita itu gagal gitu fokus kita dalam satu hari itu untuk hidup berkenan di hadapannya Tuhan? Tadi teman-teman juga udah menjawab kan, ada yang bergelut dengan lingkungan, ada yang bergelut dengan apa? Bisa dibilang handphone ya. Kayak tadi Kak Daniel, semua sosial media udah dimatikan, tapi tetap masih ada YouTube yang bisa dilihat, tapi melihat yang ini itu juga menjadi distrak yang bisa membuat kita gagal fokus untuk hidup berkenan. Terus tadi juga bilang, jadi membuat kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, membaca Alkitab juga tidak bisa fokus lagi, berdoa juga sudah tidak bisa fokus, dan mungkin rata-rata kita juga mengalami itu ya, ada di mana saat kita memang mengalami keadaan kayak gitu, karena memang ketika kita benar-benar mau berjuang, pasti iblis juga pasti berjuang, seperti kata Kak Ramuel tadi. Itu tadi aku pengalamannya hampir sama juga sih sama Kak Daniel itu, ketika semua sosial media sudah dihapus gitu kan, tapi ada YouTube gitu. YouTube kan nggak bisa dihapus karena kita harus lihat Truth ID juga. Tapi pas mau buka Truth ID, kadang bisa ngeliat yang lain-lain juga gitu. Jadi akhirnya nggak sengaja udah 30 menit, udah lebih dari 30 menit. Ternyata nggak segampang itu gitu. Tadi seperti kata Kak Lamuel juga, ternyata iblis itu serius kepada orang yang serius kepada Tuhan gitu. Tadi itu Kak Daniel menurut aku salah satu cara atau strategi yang dia buat untuk menunjukkan keseriusannya kepada Tuhan gitu. Tapi ada celah lagi, iblis masih tetap kasih celah gitu. Dan itu juga aku pernah alamin juga hal-hal yang seperti itu gitu. Dan memang masih berjuang banyak sebenarnya mungkin hal-hal kecil juga nggak kita sadari gitu kan. Ternyata hal-hal kecil itu juga bisa mengganggu hubungan kita atau fokus kita kepada Tuhan. Mungkin seperti pekerjaan yang terlalu banyak, itu juga termasuk hal-hal yang bisa membuat kita nggak fokus kepada Tuhan. Kita kayak ngerasa, oh hari ini udah terlalu capek gitu, jadi apa negosiasi dengan Tuhan. Tuhan hari ini aku doanya sebentar aja ya, saya hari ini udah capek sekali gitu. Tuhan tahu kan gitu. Jadi kayak banyak nego yang kita buat untuk membenarkan diri kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita membenarkan diri karena pekerjaan kita mungkin banyak gitu kan. Jadi kan kita ngerasa itu bukan suatu hal yang salah karena kita melakukan pekerjaan bukan melakukan hal-hal yang lain gitu atau mungkin sibuk belajar. Tapi ternyata kesibukan-kesibukan itu membuat kita jadi tidak punya waktu untuk Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita kerja pun sebenarnya itu harusnya dipersembahkan untuk Tuhan gitu. Tapi karena memang kita sudah fokusnya untuk belajar atau fokusnya untuk bekerja, tapi kita jadi tidak mengingat Tuhan. Mungkin gitu. Itu dari yang aku bilang tadi, memang aku udah alamin semua juga sih, Kak. Jadi banyak distrak sebenarnya yang membuat kita nggak bisa fokus, tapi ketika kita menyadari distrak itu, gangguan-gangguan itu, pasti kita bisa minta pertolongan Roh Kudus lah untuk menolong kita. Bagaimana supaya bisa keluar dari keadaan itu, bagaimana supaya kita bisa tetap fokus. Jadi pada akhirnya nanti kita bisa tetap didapati Tuhan setia sih. Itu aja dari aku. Terima kasih Kak Herlin, terima kasih Kak Ramuel. Terima kasih Eva. Oke, jadi saya ingat kata-kata kakak kemar saya dulu bilang begini. Ketika saya kayak ini kayak Kak Daniel Tamera juga ya. Yang kamu cintai akan menghabiskan waktumu, gitu. Benar nggak? Yang kita cintai pasti menyita waktu kita. Kalau kita cintai pekerjaan, pasti kita habiskan waktu untuk pekerjaan kita. Kalau kita cintain gadget, walaupun kita sudah uninstall
kalau cinta kita masih ke sana, pasti itu menghabiskan waktu kita. Pasti kita cari tahu yang mana lagi ya, yang mana lagi gitu. Jadi malam hari ini saya tiba-tiba teringat kita mau mencintai Tuhan aja, enggak gitu. Tuhan ingin kita mencintai Dia aja, boleh enggak? Supaya waktu kita tersita hanya untuk Tuhan. Bukan berarti kita stop dari pekerjaan, bukan. Tetapi dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita bicarakan, Tuhan ingin kita tetap mencintai Tuhan. Waktu yang kita pakai itu demi Tuhan saja. Itu ya. Ini saya juga masih sangat berjuang karena terlalu sulit melewati hari-hari untuk melekat pada Tuhan. Ada aja gangguan, tetapi Roh Kudus selalu ingatkan, pasti ada alarm setiap hari bagi kita. Nah, teman-teman, dalam menghadapi seperti ini, dalam menghadapi gangguan-gangguan itu, kira-kira upaya apa yang kita lakukan? Boleh Kak Lisda? Shalom Kak Lisda. Saya boleh share, Amin. Boleh Kak, boleh. Thank you. Izin ya, saya share ya. Damai, apa kabar? Long time ya. Tetap damai ya. Saya suka namanya damai. Gini, banyak orang tidak menyadari pentingnya duduk-duduk di kaki Tuhan. Banyak orang, saya ulang ya, banyak orang tidak menyadari pentingnya mencari Tuhan dan duduk di kaki Tuhan. Kita mempunyai kodrat dosa, betul ya. Dan kodrat dosa itu melekat dalam daging kita, betul ya. Darah daging kita itu melekat dengan kodrat dosa itu gitu. Jadi salah satu alasan yang Herin bilang jatuh itu karena apa? Karena sebenarnya kita by nature itu, by default itu sudah pasti berbuat dosa. Betul ya? Nah, sehingga bagaimana caranya kita bisa melawan dosa itu? Diberikanlah Roh Kudus, betul ya? Dimateraikanlah Roh Kudus, betul ya? Nah, kalau kita nggak punya Roh Kudus, sulit untuk bisa melawan dosa. Kita hanya bisa yang namanya mematuhi moral, betul nggak? Ya kan, hanya bisa mematuhi 10 perintah Allah. Itu pun banyak yang melanggar gitu. Nah, kalau di versi sekuler itu ada yang namanya habit, ya 21 hari habit, ya ada yang namanya habit 90 hari, ada yang namanya habit 60 hari, ada orang-orang bikin habit 21 hari dan 90 hari. Ya, yang paling lama itu kalau nggak salah 90 hari ya. Artinya habit baca buku misalnya 90 hari, misalnya habit ngapain 21 hari, atau habit olahraga 90 hari atau 21 hari ya. Nah, banyak orang tanggal 1 Januari daftar gym nih, tanggal 2 Januari daftar gym nih, tapi 2 minggu kemudian sudah nggak pernah ke gym lagi, betul nggak? Nah, itu kan nggak konsisten, betul nggak? Nah, kata orang, menurut orang adalah kalau kamu melakukan sesuatu secara konsisten selama 21 hari, kamu menimbulkan habit yang baru, betul nggak? Ya, nah ada yang lebih ekstrim lagi, kamu lakukan itu setiap hari sampai 90 hari, kamu akan merubah hidupmu gitu. Ya kan? Nah, kita sering dengar kalau di sekuler itu adalah apa yang terjadi hari ini adalah keputusan kamu 5 tahun yang lalu. Ya, kita sering dengar begitu ya. Dan apa yang terjadi 5 tahun lagi adalah keputusan hari ini hidupmu bagaimana. Betul ya. Nah, itu sering sekali kita dengar di sekuler, di bisnis, di kerjaan, betul nggak? Hidup kamu bagaimana 5 tahun kemudian adalah tergantung keputusan kamu hari ini. Hidup kamu hari ini adalah karena keputusan kamu 5 tahun yang lalu, betul nggak? Ya kan? Jadi saya percaya bahwa keputusan yang diambil sejak ikut Tuhan itu tidak berhenti di situ. Keputusan yang diambil sejak ikut Tuhan Yesus, saya ulang, keputusan yang diambil sejak ikut Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Artinya apa? Kita harus terus membuat keputusan demi keputusan untuk maju bersama Tuhan. Artinya keputusan demi keputusan di mana saya harus berkomitmen dalam hal ini, saya dalam hal ini memutuskan baca Alkitab setiap hari misalnya. Itu keputusan yang harus saya ambil.
Betul ya. Dan keputusan yang lain adalah apa? Saya harus duduk di kaki Tuhan misalnya. Saya harus luangkan waktu saya duduk di kaki Tuhan. Tadi kan Ramuel sudah bilang satu kalimat yang bagus. Dia bilang apa? Dengan siapa kamu bergaul, itulah kamu jadi rupamu. Betul nggak? Semakin banyak waktu yang Anda habiskan dengan siapa atau dengan apa, semakin Anda menjadi seperti itu. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan dengan dunia, Anda akan menjadi seperti dunia. Dan semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama Yesus, Anda akan menjadi seperti Yesus. Betul nggak? Nah, itu pun perlu keputusan. Harus ingat satu hal bahwa Zoom ini, gereja, ibadah-ibadah yang ada, itu semua hanya fasilitas. Tapi dalam hari-harinya kita, pertanyaan saya sederhana. Kalau Zoom ini nggak ada, kalau gereja nggak ada, kalau ibadah raya nggak ada, kalau kita sama sekali udah nggak bisa bergereja lagi, pertanyaan saya apakah kita nggak jadi seperti Yesus? Apakah kita berhenti menjadi seperti Yesus? Kalau kita nggak punya persekutuan lagi, misalnya one day, pertanyaan saya bagaimana? Mungkin terjadi nggak? Mungkin terjadi, betul nggak? Ya kan? Kalau kita sama sekali nggak ada persekutuan lagi bersama orang-orang percaya misalnya, nggak ada lagi perkumpulan di gereja, di mall nggak boleh buka gereja lagi misalnya, ini misalnya. Terus lalu bagaimana? Apakah kita berhenti jadi seperti Yesus? Enggak, toh, betul nggak? Artinya itu kembali sama diri kita. Kenapa? Karena tanggung jawab kita harus kepada diri kita sendiri. Makanya kenapa harus jadi polisi buat diri sendiri, jangan orang lain jadi polisi buat kita. Saya pernah bahas ini minggu lalu kalau salah. Banyak orang Kristen dia jadi polisi buat orang lain, buat orang Kristen juga gitu. Jadi kita nggak ada sibuk ngurusin orang Kristen juga, jadi polisi buat mereka gitu loh. Harusnya kita jadi polisi buat diri kita sendiri, betul nggak? Betul nggak? Nah, sehingga kalau kata saya adalah memang kadang gini loh, banyak yang masih muda, banyak yang masih mungkin umurnya 30, 35, mungkin di bawah 30 atau di bawah 40 misalnya. Banyak yang belum mengalami kesusahan hidup yang ekstrim. Sehingga terkadang belum kepentok atau belum kehilangan orang yang dikasihi atau orang yang disayangi atau belum mengalami kesusahan yang ekstrim yang membuat orang itu kadang-kadang baru dia berubah gitu loh. Kebanyakan orang berubah kalau udah kepentok. Mayoritas orang akan berubah kalau sudah kepentok. Itu pun syukur-syukur dia berubah gitu kan ya. Nah, jadi kembali lagi sama kita, sebenarnya apa yang disampaikan sama Ramuel hari ini bagus, sangat bagus. Ini basic menurut saya, ya kan? Ini basic banget menurut saya gitu. Nah, kembali lagi, apakah saya berjalan secara konsisten atau tidak, tergantung itu semua keputusan saya. Itu pertama. Kedua, saya mencari Tuhan nggak? Saya ketemu nggak sama Tuhan? Kalau saya nggak pernah ketemu Tuhan, artinya saya nggak akan pernah bisa dapat irama Tuhan. Irama daging kita ini udah irama dosa. Betul nggak? Irama daging kita ini udah irama dosa. Yang laki-laki lihat cewek yang bening, ya kan? Itu udah otomatis itu mata, betul nggak? Kalau perempuan mulutnya ceplas-ceplos itu sudah otomatis, betul nggak? Itu udah irama, by nature, betul nggak? Ya kan, by nature. Tapi bagaimana caranya yang laki-laki ngelihat yang bening, cuma ngelihat sekali udah buang muka gitu, nggak nengok lagi, betul nggak? Ya kan? Nah, bukannya saya bilang di sini kita kayak gitu, enggak. Tapi mungkin ada juga gitu kan, ya kan? Nah, saya belajar kalau saya lihat yang bening, saya lihat sekali sudah, saya nggak perlu noleh lagi, saya buang muka. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan buat saya. Kenapa? Begitu saya sudah lihat, udah cukup, saya tahu, iya oke cantik, puji Tuhan, ciptaan Tuhan cantik, tapi saya nggak perlu lihat lama, betul nggak? Nah, sehingga saya melakukan kebiasaan itu terus-menerus, saya tanpa saya sadari, saya bisa buang muka langsung. Kenapa? Sudah ada habit tadi. Tadi yang cerita sama Daniel, saya lihat handphone, saya scroll handphone. Begitu saya scroll handphone, pasti ada suara berhenti. Nah, saya dengar nggak suara itu? Apa saya terus saja?
Biasanya kalau Roh Kudusnya aktif, Roh Kudusnya wattnya gede, ya seperti waktu itu Peres suka bilang, dia 5 watt apa 1000 watt terang kamu, gitu kan? Kalau Roh Kudusnya 1000 watt, pasti kamu nggak akan lihat scrolling terus, pasti kamu akan berhenti. Begitu sekali scroll udah selesai, kamu berhenti karena 1000 watt. Nah, makanya power power Roh Kudus dalam diri kita itu berapa watt sebenarnya? Percayalah, saya juga lagi ngomongin diri saya sendiri, ya. Jadi kita sama-sama istilahnya apa yang kita khotbahkan kita harus aplikasikan, betul nggak? Ya kan? Satu tunjuk, satu jari tunjuk, 3 jari balik nih. Betul ya? Oke. Jadi kalau kata saya harusnya sebenarnya kembali sama keputusan kita yang bulat itu loh. Dan keputusan kita itu nggak boleh digoyangkan oleh apapun sebenarnya. Nah, memang banyak orang susah untuk konsisten. Tapi kalau kita bicaranya susah mulu gitu kan sih, saya susah konsisten, saya susah begini, saya susah begitu. Ya beneran apa yang kamu ucapkan jadi beneran jadi gitu. Apa yang mulut kamu bilang susah ya jadi susah, bener. Jadi kamu nggak bisa konsisten terus gitu loh. Tapi kalau kamu bilang saya dimampukan dengan Roh Kudus untuk konsisten, pasti bisa konsisten. Apa yang mulut kamu ucapkan jadi doa, betul nggak? Tapi kalau kita bilang daging lemah, roh penurut, kalau kita pakai alasan itu terus-terusan, ya bocau pasti alasan terus pakai alasan itu. Pasti kita akan bilang, iya daging saya lemah. Karena itu menjadi satu dalil, ya, satu alasan gitu loh. Kita bisa bikin banyak alasan sebenarnya. Kita bisa bikin 1001 macam alasan sebenarnya kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya nggak bangun doa, kenapa saya kalau Pak Era sudah doa nggak ada pagi, saya nggak ikut doa pagi misalnya. Urusan nggak ikut doa pagi di GSKI nggak jadi masalah, doa sendiri bisa. Kenapa saya nggak begini, kenapa saya capek, saya nggak doa. Kita bisa bikin 1001 macam alasan sebenarnya. Tapi kita cuma bisa bikin satu alasan di mana saya mencintai Tuhan, saya mau duduk di kaki Tuhan. Walaupun saya capek, saya duduk di kaki Tuhan. Walaupun saya capek, saya baca Alkitab. Walaupun saya capek, saya tetap tekun dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya mau belajar mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa lihat dari segala sisi. Saya bisa bikin 1001 macam alasan, saya bisa juga bikin satu alasan, di mana saya nggak punya alasan. I have no excuse gitu loh. Saya bisa bikin 1001 macam alasan, ya, untuk excuse, untuk alasan, tapi saya juga bisa bikin satu alasan di mana saya nggak punya alasan. Setuju ya? Saya rasa itu aja dulu kali. Ya, semoga memberkati ya. Makasih Kak Arwin. Berasa diomelin bapakku loh, aku kurasa. Makasih ya. Oke teman-teman, sangat memberkati kita semua pasti ya, dan mengingatkan kita kembali. Silakan Lita, Kak Lita Silva, mau sharing Kak? Silakan sharing dulu. Shalom Kak Lita. Shalom Kak. Ya, malam ini saya sangat diberkati sekali dengan teman-teman, kakak-kakakku yang sudah berbagi. Ya, memang tidak mudah ketika kita mau benar-benar untuk memberi hidup kita itu untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Ada banyak hal yang menggagalkan, dan keinginan-keinginan yang masih ada di dalam diri kita yang membuat kita itu seperti tadi Pak Harwir katakan bahwa kita itu banyak alasan. Ya, kita itu banyak alasan kepada Tuhan karena kita punya keinginan itu terlalu banyak. Sehingga kita tidak benar-benar berjuang untuk berjuang untuk bagaimana kita mau melakukan keinginannya Tuhan. Tidak mudah. Ya, seperti tadi Pak Ramuel katakan bahwa
langkah awal itu memang pasti, tapi langkah akhir itu yang menentukan. Ya mungkin hari ini kita bersemangat, kita katakan bahwa kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita juga mungkin di dalam home ini kita juga giat ikut home, kita tidak pernah absen. Tetapi ini kembali kepada keputusan kita masing-masing. Apakah kita itu benar-benar serius untuk mau berjuang di dalam kehidupannya kita atau tidak? Karena perjalanan kita mengikuti Tuhan ini, kita itu akan diperhadapkan dengan banyak hal yang akan bisa membuat kita gagal. Ya, mungkin awal-awal itu kita semangat sekali untuk apa kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita merasa diberkati dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh teman-teman kita, dan kita termotivasi, dan kita juga semangat awal-awalnya. Tetapi semakin kita belajar dan dalam perjalanan hidup kita itu akan dibawa untuk masuk di dalam sebuah proses kehidupan di mana supaya kita itu dimurnikan. Nah, ini tidak mudah. Nah, bagaimana respon kita di dalam semua yang kita mau lakukan ini? Apakah kita benar-benar mau fokus kepada Tuhan atau kita mau mengikuti keinginannya kita? Nah, ini yang tadi Pak Harwil katakan bahwa kita sebagai manusia kan bagaimana kita mau mengalahkan dosa atau kodrat dosa dalam diri kita. Untuk kita mau keluar dari keadaan itu memang kita butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita juga bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang hari-hari ini kita dengar. Jadi ketika kita belajar kebenaran ini, kita bukan mau melihat lagi kehidupan orang lain, tetapi malam ini kita semua mungkin kita bisa melihat kembali kepada keadaan kita masing-masing yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Harwir bahwa kita harus seperti kita menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Nah, dulu kan kita tidak mengerti, kita lebih banyak melihat orang lain, kita lebih banyak melihat keadaan orang lain, atau kita lebih banyak mengukur orang lain. Tetapi semakin ke sini kan kebenaran ini kayak seperti mengingatkan kita bahwa apakah hari-hari ini kita itu sudah hidup benar atau belum. Nah, berbicara tentang untuk kita mau keluar dari dosa ini adalah sebuah perjuangan di mana kita itu harus punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Setiap saat itu kita harus perkarakan kita punya hidup itu dengan Tuhan. Kalau kita tidak perkarakan kita punya keadaan, kalau saya secara pribadi kalau tidak mengenal diri saya dengan benar, ada kerusakan-kerusakan dalam diri saya, ada hal-hal yang seharusnya harus saya perhatikan untuk saya perbaiki. Kalau saya tidak benar-benar mengenali diri saya dengan benar untuk saya perkarakan ini setiap hari di hadapan Tuhan, maka sekalipun saya mendengarkan kebenaran khotbah-khotbah yang saya dengar hari-hari ini, tapi kalau saya tidak memiliki keseriusan untuk mengenali diri saya, maka saya tidak bisa berubah. Maka dalam perjalanan hidup saya itu, ya saya menjalani sebuah kekristenan yang hanya sebuah rutinitas. Ya mungkin saya dikatakan orang Kristen yang beragama, ya hanya melakukan hal-hal yang secara moral umum, ya mungkin berbuat baik, tidak berbuat salah kepada orang, tidak hidup berdamai dengan orang, tidak mau cari masalah dengan orang lain. Tetapi yang Tuhan mau itu bagaimana kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang serupa seperti Yesus. Kita memiliki karakter Kristus. Nah, itu yang tidak mudah di situ. Bagaimana kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Yesus dalam hidupnya kita itu tidak mudah. Ini butuh sebuah respon kita, perjuangan kita untuk bagaimana kita itu, ya saya diberkati dengan apa yang Pak Harwir tadi katakan bahwa kita kalau mengenali dosa kita itu kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Memang betul. Kita harus punya waktu tuh di hadapan Tuhan dan kita tuh bawa kita punya hidup itu perkarakan terus di hadapan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Kalau memang kita memiliki banyak kegagalan dalam diri kita, tapi kalau ketika kita terus mau duduk diam, kita terus mau
apa membawa kehidupan kita dan kita terus mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita terus mau sampaikan keadaan kita mau jujur dengan Tuhan, kita mau terbuka dengan Tuhan, kita mau selesaikan hidup kita dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan bukakan, dia akan berbicara dan dia akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Nah, sehingga dari hari ke hari ketika kita terus membangun kehidupan yang seperti ini, kebiasaan-kebiasaan kita yang kalau kita terus melatih diri kita, kalau kita benar-benar nekat, kita benar-benar serius untuk melatih ini, saya percaya bahwa dalam perjalanan itu dari hari, dari menit, dari detik, menit, bahkan dari jam, dari setiap hari, bahkan sampai bulan dan tahun, Tuhan itu akan bukakan hal-hal yang baru bagi kita dan kita itu bisa mengerti sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan benar, kita bisa melakukan sesuatu dengan yang benar sehingga kita itu tidak mudah melukai orang, kita tidak mudah memvonis orang, kita tidak mudah melakukan hal-hal yang sembarangan kepada orang lain. Saya percaya bahwa ketika kita terus mau melatih diri kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, maka di situ Roh Kudus terus akan mengingatkan kita dan hari ke hari kita akan pasti memiliki sikap hati yang berjaga-jaga sehingga apapun yang kita lakukan itu kita mau melakukan untuk menyenangkan pikiran dan perasaan Tuhan. Mungkin ini saja dari saya, Kak Herlina. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Kak Lita. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau sharing? Kak Damai, boleh Kak Damai? Memberikan damai. Waduh, kayaknya udah dari tadi aku ngomong. Iya, aku setuju sih. Emang kadang banyak distraksi ya. Tapi yang kita tahu bahwa jadi hidup suci itu nggak pernah. Kecil banget Kak suaranya. Sorry. Lupa nggak pakai mic. Sorry. Wah, pantasan aku udah ngomong banyak loh tadi. Ya, thank you. Aku setuju sih, emang banyak distraksi yang ganggu kita ketika kita lagi mau serius sama Tuhan. Tapi memang faktanya nggak ada hidup suci yang instan. Jadi sebenarnya yang kita mesti lakukan adalah kayak orang belajar matematika. Ini bukan, aku baru dengar ya, ada 6 tahap dalam pendidikan nih, ini dalam konteks pendidikan. Ada 6 tahap orang itu bisa diukur kecerdasan atau intelijensianya. Yang pertama itu ketika dia tahu, dia menghafal. Itu untuk ranah anak TK, anak SD, oke. Yang kedua, memahami. Sekarang SD kelas 5, kelas 6 aja soal anak-anakku itu udah model yang pemahaman. Terus yang ketiga, melakukan, terus analisis, terus koreksi, terus bikin create sendiri, kira-kira begitu. Nah, yang aku mau garis bawahi di sini ternyata hidup kudus juga begitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi juga memahami sampai dia bisa melakukannya. Dan ini kayak pelajaran matematika yang bukan dihafal tapi dilatih. Kayak pelajaran bahasa yang bukan diinget-inget tapi digunakan. Jadi kehidupan suci itu bukan di ujung sana. Harusnya hari ini dalam hal yang kecil pun kita bisa hidup suci. Dan itu gak bisa enggak sih. Jalannya memang harus hidup di dalam hadirat Tuhan setiap saat. Aku baru-baru ini masuk di kantor yang ngasih kerjaan desain grafis, video syuting, production gitu-gitu ya. Yang sebelumnya banyak bergelut di musik. Kalau waktu bergelut di musik, aku bisa dengerin lagu, dengerin orang bicara, menentukan ini nadanya A, B, C, dan seterusnya, itu bisa detail. Tapi ketika masuk di dunia desain grafis, desain video editor dan seterusnya, itu berubah semua. Gak bisa ngelihat hal-hal yang detail. Tapi seiring waktu karena terus berlatih, terus ngedesain, bikin satu project-project yang baru dan itu membutuhkan ketelitian. Akhirnya sekarang kalau lewat di jalan tengah kota di sini, di mana ada videotron, ada banner-banner, itu jadi lebih teliti.
ini kenapa sih gambar ini nggak miring sedikit ya? 20 derajat aja. Atau nih warnanya harusnya bukan biru yang seperti ini nih. Ternyata kehidupan kita dalam kesucian juga membuat kita jadi lebih teliti. Kita bikin salah sedikit aja, kita jadi punya efek, kenapa harus lakukan itu ya? Ini salah. Nah, kepekaan itu nggak mungkin dapat kalau kita nggak punya arena untuk berlatih. Kalau kita punya arena berlatih tapi kita nggak mau latihan, nggak mungkin menimbulkan kecerdasan. Kecerdasan roh itu lahir bukan instan. Jadi itu benar-benar full of latihan, di mana setiap jengkal latihannya itu adalah kekudusan buat kita yang baru. Makanya benar itu bukan sebuah titik atau itu berhenti di situ. Enggak, itu harus terus-menerus. Jadi itu sebuah keberadaan. Dan kalau kita udah berada di posisi mana kita taruh motivasi yang kudus, kalau kata Ko Epen bilang kemarin, itu start di awal motivasinya harus kudus. Itu perjalanan kehidupan kita harusnya nggak melenceng. Ini buat yang serius. Tapi ingat tadi kata Kak Ramal tadi, yang serius sama Tuhan diseriusin sama iblis lalu. Lanjut. Thank you, Kak. Berarti perlu waspada ya, semakin kita serius, iblis pun akan semakin serius. Itu ya, makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tidak jarang kita temukan orang yang baru hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, mendapat seperti semacam ujian, lalu mereka katakan, di mana sih Tuhan? Kok aku semakin serius malah makin banyak aja cobaan gitu. Ternyata memang itu caranya iblis untuk kembali merebut hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Jadi pesannya tetap waspada. Aku ada tips sedikit sih. Kalau pengalamanku pribadi, ketika lagi ada, kita sometimes nggak tahu sih distraksinya tuh kayak gimana. Taunya biasanya udah belakangan. Itu kalau aku ya kurang peka memang. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku menemukan satu tips yang efektif buat aku sendiri, yaitu mengingat ketika lagi doa itu bisa benar-benar, wah, kayak pertama kali ketemu Tuhan. Kayak pertama kali, karena aku bisa waktu itu ngerasain perbedaannya. Ini Tuhan Yesus yang menghampiri dengan Elohim Yahweh Bapa sendiri yang hadir. Weh, itu beda. Dan ketika kita mengingat itu, kayaknya agak alergi, mau hidup kotor tuh risih gitu. Itu tips yang biasanya aku pakai sih. Gitu. Thank you, Kak. Yang mau sharing lagi masih ada waktu 13 menit lagi. Kak Ruth, boleh sharing Kak Ruth? Nggak ada suara ya? Kak Michael. Sorry, lagi di kedai ini. Oh iya. Lagi Oh di iya Kak. kedai. Oh iya Kak. Iya Kak, iya Kak. Ambil nomor. Kak Michael dulu berarti. Halo, selamat malam semua. Wah, malam ini seru ya. Eh, aku dari tadi sih terus merenungkan ya, seperti pembahasan teman-teman tentang bagaimana supaya bisa fokus gitu, tidak terdistrak. Kalau aku pikir-pikir sih, yang paling pertama itu adalah kalau aku sendiri sih
kadang ternyata aku lupa itu kalau sesuai tema malam ini gitu. Aku lupa bahwa ketika aku memilih untuk jadi orang Kristen, itu aku udah berada dalam suatu pertandingan begitu yang diwajibkan. Jadi masalah yang datang setiap hari itu pasti akan ada masalah. Bahkan seperti Kak Rome bilang, ketika kita semakin lebih dekat, berarti malah iblis akan semakin lebih serius gitu. Berarti intinya, ke depan nanti, kita itu memang tidak boleh lengah. Kita harus tahu bahwa kita ini setiap hari itu ada dalam pertandingan gitu. Nah, iya, yang saya sadari, saya sering lupa bahwa setiap hari itu adalah pertandingan gitu loh. Jadi kalau saya tidak mau berlatih setiap hari, ya salah sendiri gitu loh. Saya akan ketinggalan gitu. Tuhan, ketika kita datang bertuan, aduh, saya tadi salah gitu. Saya tadi meleset gitu. Ya udah, Tuhan bilang ya udah, harus bangkit lagi gitu. Kalau enggak ya, kamu akan tertinggal gitu. Itu sih ya teman-teman yang saya dapat ya untuk malam ini. Dan ya seperti Kak Arwi bilang tadi, ini benar-benar basic sebenarnya. Yang harus tidak boleh kita lupakan. Kalau enggak, kita bisa lengah begitu. Bahwa kita itu sedang dalam pertandingan. Kalau kita tidak melatih ya, kita akan tertinggal. Dan yang paling parah, kalau kita tidak sampai tujuan. Atau kita ketika Tuhan Yesus datang, ternyata kita tidak didapati beriman atau setia sama Tuhan gitu. Kita hanya awal-awalnya aja doang. Tidak sampai akhir gitu. Itu aja sih. Terima kasih Kak Romuel dan teman-teman. Terima kasih, Kak. Mungkin Kak Ramuel mau menanggapi? Oh, masih adalah satu lagi. Kayaknya terakhir deh ini. Kak Lius, mana Kak Lius? Kak Lius masih ada? Hah, menghilang. Ada ya? Mungkin dia mau unmute tapi kepencet N kali ya. Nggak ada ya? Siapa ini berarti? Monica. Iya, halo Kak. Tadi simak ya dari teman-teman sharing-sharing itu kembali mengingatkan gitu. Memang sih kalau kita semakin serius, semakin dikorek juga gitu ya. Ada aja halangannya, misalkan kayak kemarin waktu itu ya, aku udah kayak ibaratnya yang benar-benar jaga persekutuan dengan Tuhan, tiba-tiba pindah ke Makassar, diserbu dengan kesibukan yang benar-benar sibuk ya, sampai akhirnya aku rasa sih kayak berjarak sama Tuhan gitu, karena apa ya, kayak bingung juga gitu, nggak mau menjalani dengan ikhlas, ibaratnya kalau sepupu kita bilang amanah ya, tanggung jawab yang diberikan di pekerjaan, mau menolak atau mengeluh dibilangnya nggak amanah, ya udah kita jalan dengan ikhlas gitu. Tapi ternyata pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan itu penuh dengan kerikil ya, maksudnya kayak aku diasah di situ, dan ternyata akhirnya kesibukan itu dan masalah-masalah itu ya, yang mungkin aku rasa aku kayak nggak sanggup gitu, itu malah
bikin aku menjauh gitu. Yang awalnya aku berdoa ya Tuhan ya udahlah aku ikhlas gitu aku jalanin. Tapi malah itu bikin aku jadi berjarak gitu ya. Aku rasa kayak saking capeknya gitu, saking stresnya gitu hadapin dunia pekerjaan yang baru, tempat pekerjaan yang baru itu jadinya malah berjarak gitu. Tapi kadang di tengah kesibukan aku hanya bilang Tuhan itu ya dimanapun, walaupun mungkin nggak bisa sempetin yang lama-lama kadang ya. Cuman kadang di tengah-tengah kesibukan itu aku cuman berdoa Tuhan tolong gitu. Dan puji Tuhan selalu aja ada ibaratnya pimpinan Tuhan gitu yang bikin aku kembali ke ibaratnya kembali ke apa yang mungkin Tuhan inginkan gitu. Termasuk malam ini aku kembali diingatkan gitu ya sama sharingnya Karamuel gitu. Bukan langkah awal gitu, emang penting sih, tapi langkah akhir gitu, tujuan gitu. Jadi itu kembali mengingatkan aku sih gitu, nggak ada alasan gitu. Dan dari teman-teman tadi yang sharing gitu ya, Pak Harwir dan teman-teman lain, kita nggak bisa banyak beralasan gitu ya, karena kayak Kak Michael bilang tadi gitu, kita udah di medan gelanggang pertandingan gitu, yang mana kita harus selesaikan, kita harus sampai di tujuan, dan benar-benar kita nggak bisa ngandalin kedagingan kita gitu, hanya Roh Kudus aja. Dan gimana caranya kita bisa ngandalin Roh Kudus ya benar tadi dulu di kaki Tuhan gitu ya. Itu tadi ya kayak Kak Herina bilang apa yang mendistraksi banyak gitu ya, apa aja Tuhan, kayak apa aja bisa datang peristiwa atau kejadian apapun tuh bisa datang padahal kita udah niatnya kekeh gitu, tiba-tiba ada aja gitu sesuatu peristiwa atau kejadian yang kita nggak bisa tolak, dan akhirnya bikin kita kayak tadi ya marah gitu, kayak tadi Kak Herlin gitu kan marah ya, sama gitu. Aku juga dipikirin kayak kadang udah amarah ke bawah sampai ke rumah, akhirnya mencoba mengalihkan misalkan dengan nonton supaya kayak tenang gitu ya, gimana ya gitu. Dan sulit sih gitu, tapi ya aku percaya gitu, kembali lagi diingatkan pada malam hari ini kalau kita kembali kepada Tuhan, Roh Kudus pasti menguatkan kita. Terima kasih. Ramuel, saya tambah dikit boleh ya sebelum tutup ya. 2 poin aja. Pertama adalah tentang kita harus selalu mengingat grace yang kita dapat, kasih karunia yang kita dapat dalam hidup kita ini berkat keselamatan yang kita dapat berkat kayu salib, betul ya. Harus selalu mengingat gitu loh, karena kalau kita nggak ingat, kita lupa, kita lalai dengan pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa lupa gitu ya. Itu harus selalu diingatkan bahwa kita sadar nggak sih sebenarnya how lucky we are gitu loh. Ya, semua dari kita ini harusnya mengingatkan diri kita sendiri bahwa how lucky we are, kita dapat grace gitu loh. Kita dapat anugerah keselamatan itu. Dan justru dari situlah harus dipupuk keselamatan itu, sehingga keselamatan itu akan dipenuhi dengan anugerah demi anugerah. Jadi grace by grace. Jadi grace by grace itu nggak salah. Grace by grace itu nggak salah. Tapi kalau kita mengerti bahwa pada saat kita menghargai keselamatan yang kita dapat, justru hidup kita akan penuh dengan keselamatan, dengan anugerah demi anugerah. Ngerti nggak sih poinnya? Kalau kita menghayati benar-benar sungguh-sungguh kita mendapatkan keselamatan itu. Kalau kita lihat orang sekeliling kita misalnya, orang-orang sekeliling kita yang nggak dapat keselamatan lewat Kristus Yesus misalnya. Kalau kita bisa menghayati bahwa kita dapat keselamatan lewat Kristus Yesus, saya yakin keselamatan itu akan dijaga dengan baik, akan dipelihara dengan baik. Bahkan keselamatan itu akan ditumbuhkan dengan baik, akan dipupuk dengan baik. Seperti sebuah pohon yang harus dipupuk dan disiram setiap hari. Teman-teman, keselamatan itu juga harus dipupuk dan disiram setiap hari seperti pohon itu. Biar menjadi tumbuh besar. Makanya baru nanti dikatakan kasih karunia yang bertambah-tambah.
Grace by grace yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, itulah Tuhan bekerja itu grace by grace dalam hidup kita. Kalau kita sudah hidup grace by grace dalam hidup kita udah nggak pengen berbuat dosa. Irama hidup kita udah bukan berbuat dosa lagi. Kita sampai nggak bisa berbuat dosa, itu bukan kalimat yang sombong. Enggak. Itu benar, kalimat yang benar. Sampai kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Pertanyaannya adalah, ada nggak rasa kangen pengen buru-buru duduk di kaki Tuhan? Ada nggak rasa rindu pengen cepat-cepat pulang duduk di kaki Tuhan, atau sibuk dengan yang lain, atau sibuk menonton TV, misalnya? Coba tanya sama diri sendiri. Saya ada nggak rasa rindu pengen pulang cepet-cepet nih, saya udah janji nih pengen duduk di kaki Tuhan, udah pulang sampai rumah pengen duduk di kaki Tuhan. Ada nggak rasa rindu itu? Kalau belum ada rasa rindu itu, cari, harus ketemu rasa rindu itu. Sampai ketemu, sampai saya tuh nggak bisa kalau saya ngeduk di kaki Tuhan, harus ketemu rasa rindu itu. Kalau udah rasa kangen, rasa rindu, pengen duduk di kaki Tuhan setiap hari, nah itu baru kita mulai menemukan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya rasa rindu, kita nggak bisa duduk di kaki Tuhan. Percayalah sama saya, nggak akan bisa duduk di kaki Tuhan, 10 menit juga nggak akan tahan. Betul nggak? Tapi kalau kita mulai punya rasa rindu itu, kita mulai menghayati kasih karunia itu, mulai menghayati grace itu, kehadirat Tuhan dalam hidup kita tuh akan mulai berasa dan akan mulai berlimpah-limpah. Jadi kayak Pak Era suka ngomong, nggak perlu pemanasan. Nggak perlu pemanasan. Gitu loh. Kemanapun kita pergi, berjalan bersama Tuhan, betul nggak? Berjalan bersama Tuhan, walking with God, betul nggak? Ya kan? Makanya dibilang Nuh itu kan, ya kan? Berjalan bersama Tuhan gitu kan. Henok berjalan sama Tuhan, betul nggak? Ya kan, artinya apa? Kita berjalan setiap hari sama Tuhan. Itu sangat mungkin bagi kita semua. Justru itu saya bilang kita harus menghayati ini semua. We are chosen, we are blessed, betul. Tapi blessed and chosen ada responsibility, betul ya? Ada responsibility. Makanya saya bilang dalam hidup ini setelah ikut Yesus, setelah terima keselamatan, harus mengambil keputusan demi keputusan untuk apa? Untuk saya terus berjalan bersama Tuhan dalam hidup saya sehari-hari. Dan itu nggak bisa, kita nggak ada yang pantau, nggak ada yang kasih lihat, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, yang bisa kasih tahu cuma Roh Kudus sama Firman. Nah, kalau kita nggak pernah aktifkan Roh Kudus, nggak pernah aktifkan Firman kita, ya kita nggak ada yang bisa pantau, nggak ada yang jadi polisi buat kita. Betul nggak? Jadi pesan saya adalah satu, jangan sampai kita kepentok, ada banyak masalah yang besar, sampai terjadi sesuatu yang cukup parah dalam hidup kita, sampai kita jatuh, baru kita sadar, iya ya, saya dapat kasih karunia itu begitu berharga. Sedangkan lihat orang lain itu yang nggak dapat kasih karunia itu, kita harus bisa lihat bahwa, how blessed I am gitu loh. Betul nggak? Jadi coba dari situ, basicnya harus dari situ bahwa, I am very blessed gitu, I'm very blessed saya dapat kasih karunia. I'm very blessed. Berasa nggak sih I'm very blessed? Gitu loh. I'm very blessed by God, dapat kasih karunia. Kalau saya lihat orang selain kita, belum tentu mereka dapat kasih karunia seperti kita. Kita dipilih, betul nggak? Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan, betul nggak? Kita dipilih, betul nggak? Dalam kandungan kita sudah dipilih. Nah, menghayati nggak itu? Dan pada saat kita masuk ke dalam kebenaran itu nuntut untuk dipakai kayak baju yang Pak Eras bilang. Nuntut untuk dikenakan kebenaran itu. Nggak mungkin, nggak. Lama-lama irama hidup kita berubah. Berubah irama hidup kita. Sampai tadi yang Damai bilang, sampai mau ngakuin dosa itu kayaknya alergi gitu. Kayaknya ada alergi juga, ada takut perasaan menyakiti Tuhan. Harus sampai ke titik itu. Nah itu nggak ada yang bisa tolong kecuali siapa? Diri sendiri. Mau sekolah teologi pun nggak bisa. Mau dapat cum laude juga nggak bisa. Sorry to say. Tapi harus diri sendiri yang sampai ke titik itu. Ya, mungkin itu aja kali ya yang saya mau tekankan, bahwa hargailah keselamatanmu dan bangunlah fondasimu dari situ. Percayalah, kalau kita benar-benar menghargai keselamatan dan kita melihat orang sekitar kita nggak dapat keselamatan, wah kita bisa hati kita pilu. Tapi kalau hati kita nggak pilu,
berarti kita masih main-main dengan keselamatan kita sebenarnya. Oke, Herlin. Ramuel, sorry. Thank you. Thank you, Kak. Luar biasa ya malam hari ini. Masih ada lagi yang mau sharing? Teman-teman, kalau enggak saya serahkan ke Kak Ramuel aja untuk ditutup. Tidak ada lagi ya. Oke. Mungkin kata penutup dari saya, untuk menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan, maka yang jelas pasti akan dilebur. Jadi kalau kehidupan kita mau hidup kita menjadi berharga di hadapan Tuhan, maka kita harus benar-benar memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan Tuhan melebur hidup kita supaya kita bisa menjadi murni di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita berdoa? Oke, kita siapkan hati kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat sharing kami malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang telah kami sharingkan bersama di malam ini, yang telah Tuhan Engkau sampaikan kepada kami lewat teman-teman kami. Biarlah Tuhan semuanya itu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami benar-benar memahami itu, mengerti itu, kami benar-benar mengenakan itu dan lakukan hidup itu dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya dimanapun kami berada, kami benar-benar mengenakan kebenaran yang telah kami pelajari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan hamba doakan buat teman-teman yang juga sudah sharing malam hari ini, memberkati semua dengan kuasa, otoritas, hikmat, marifat yang daripadamu lebih lagi Tuhan. Supaya dimanapun kami semua berada, biarlah kami terus benar-benar menjadi juru bicaramu. Terima kasih Tuhan. Komunitas AN5 Tuhan penuh bertaruh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan lewat komunitas ini kami benar-benar saling mengingatkan untuk kami benar-benar mengenal pribadi-Mu secara benar. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Foto dulu nggak, Kak? Semuanya, oh iya. Siapa yang bisa foto? Kak Michael. Komputerku lagi rusak, jadi lagi pakai nggak pakai komputer ini. Pakai handphone. Pak Arwin aja, Pak Arwin. Oh, Kak, Damai juga boleh. Ya, boleh, Damai juga boleh. Nanti send di grup. Sudah belum? Silakan 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke, sip. Sudah 3 kali. Damai nggak ada suaranya nih. Sorry, lupa lagi. Aku ngitung dari tadi 1, 2, 3. Udah fotonya udah. Udah 3 kali. Mau sekali lagi yuk, pakai gaya bebas nih. 1, 2. Ini yang ketiga. Oke, thank you.
Kasih. Sip. Thank you, terima kasih semuanya, Kak Ramuel, Kak Terima Harwir, Moni, kasih. Ya, terima Kak kasih, Michael, Tuhan Kak berkati. Damai. Sampai jumpa Tuhan hari berkati Senin. semuanya. Sampai jumpa Tuhan Senin. berkati. Ya, Senin Ya, ya. Pak. Oke, makasih. Iya, see Kita, you keja- on kita Monday. kejadian lagi Senin ya. Michael, Iya. Senin ada berbicara nggak? Iya, Ada. jadi ada Pak. Kan kita mau tutup kan kesimpulannya. Belum kayaknya Kak. Kita masih akan lanjut selesain kejadian. Baru kita Oh, lanjut apa? ada pembicara Senin. Kata Kak Monik sih apa? Kak Edi, Pak Edi kayaknya. Oh, oke. Sip. Tapi nanti saya tanya lagi. Nanti diinfo ke grup. Oke. Sip. Thank you. Sip. Selamat istirahat semua. Damai. Ya, Pak. Thank you. Makasih. Ya, bye-bye. Patrice, Mario, Widya, bye-bye.